Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Koordinator Project dengan metode Worked Product pada PT Sukovindo Cabang Utama Surabaya. Dengan saya sendiri, Wahyu Ardianto, NIM 16410044. PT Sukovindo Cabang Utama Surabaya sendiri adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang inspeksi, audit, pengujian, analisis, layanan sertifikasi, dan layanan pelatihan. Salah satu kegiatan adalah kegiatan pemetaan kompetensi pegawai dan penentuan koordinator dari masing-masing proyek perusahaan yang dilakukan oleh kepala bidang. Sistem pendukung keputusan penentuan koordinator proyek. Sistem pendukung keputusan penentuan koordinator project digunakan untuk menentukan koordinator project dengan menggunakan metode Worked Product. Terdapat 7 kriteria yang akan digunakan dalam tugas akhir ini, antara lain penilaian kinerja, pelatihan, masa kerja, usia, jabatan koordinator, psikotes, tes kesehatan. Kemudian pada sistem pendukung keputusan ini akan menghasilkan 2 laporan, yaitu yang pertama laporan pemetaan pegawai, laporan penentuan koordinator. Kemudian permasalahan dan solusi. Proses pencarian data dan pemetaan data pegawai ke dalam proyek yang dimiliki perusahaan berdasarkan kompetensi pegawai masih secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel, sehingga memerlukan waktu 1 hari dalam menyelesaikan pemetaan tersebut. Solusi dari saya membuat sistem yang dapat melakukan pencarian data proyek dan pencarian data pegawai. Kepala bidang dapat melakukan proses pemetaan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai, kemudian pemetaan secara langsung. Membuat laporan hasil pemetaan data proyek dengan kompetensi masing-masing proyek. Kemudian permasalahan yang kedua, penentuan koordinator dari masing-masing proyek dengan cara membuka rekrutmen secara internal yang diadakan masing-masing kepala bidang, sehingga memerlukan waktu 10 hari yang terdiri dari proses internal rekrutmen dari kepala bidang, kemudian dilakukan proses tes wawancara dan uji kompetensi. Kemudian dari hasil tersebut dilakukan proses perekapan oleh kepala bidang. Kemudian solusi dari permasalahan tersebut adalah mengganti proses internal rekrutmen dengan sistem pendukung keputusan yang dapat menentukan koordinator dari masing-masing proyek berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan metode Worked Product dan proses wawancara yang dapat diketahui secara langsung hasilnya. Berikut ini adalah desain I.O. Untuk inputan ada 3, data pegawai, data kompetensi, data project. Kemudian dilakukan proses pengolahan data master, kemudian menghasilkan daftar data pegawai, daftar data kompetensi, daftar data project. Kemudian dilakukan proses kembali untuk melakukan proses pengolahan data kriteria dengan inputan data penilaian kinerja, data pelatihan, data jabatan koordinator, data psikotes, dan data tes kesehatan. Kemudian output dari hasil tersebut adalah daftar data penilaian kinerja, daftar data pelatihan, daftar data jabatan koordinator, daftar data psikotes, dan daftar data tes kesehatan. Kemudian dilakukan proses pemetaan. Proses yang pertama dalam pemetaan adalah penentuan standar kompetensi. Dibutuhkan data daftar data kompetensi dan daftar data project, menghasilkan daftar data standar kompetensi. Dan dalam proses selanjutnya ialah pemetaan pegawai berdasarkan standar kompetensi, membutuhkan data daftar data pegawai dan daftar data standar kompetensi, dan menghasilkan daftar data pegawai berdasarkan project. Kemudian dilakukan proses selanjutnya ialah proses perhitungan dengan menggunakan Worked Product. Yang pertama harus melakukan proses penentuan bobot di awal. Dari bobot tersebut dilakukan proses perhitungan dengan metode Worked Product, yang dimana membutuhkan data daftar data pegawai dengan berdasarkan project, daftar data bobot, daftar data penilaian kinerja, daftar data pelatihan, daftar data jabatan koordinator, daftar data psikotes, daftar data tes kesehatan. Kemudian dilakukan proses perhitungan menghasilkan hasil perhitungan penentuan koordinator. Dari hasil penentuan koordinator tersebut digabung dengan data hasil tes presentasi dan hasil wawancara untuk melakukan proses perhitungan hasil akhir, yang dimana hasil akhir tersebut adalah
yang akan menjadi koordinator dalam suatu proyek. Kemudian untuk mencetak laporan yang pertama yang dibutuhkan adalah daftar data pegawai berdasarkan proyek, menghasilkan laporan pemetaan pegawai berdasarkan proyek berdasarkan kompetensi. Dan yang kedua, hasil penentuan akhir, dicetak laporan penentuan koordinator berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, maka tujuan yang telah dirancang melalui desain uji coba secara keseluruhan telah terpenuhi. Hal tersebut dibuktikan pada bagian implementasi sebuah sistem yang telah menunjukkan ketuntasan dengan melakukan pertama, pengolahan data, kedua, pemetaan pegawai, ketiga, proses penentuan koordinator, keempat, pembuatan laporan. Sehingga sistem yang dibuat dapat digunakan sesuai dengan fungsi pembuatan, yaitu melakukan proses penentuan koordinator dengan metode weighted product. Berikut ini adalah hasil persamaan dari perhitungan bobot secara manual dengan aplikasi, maksudnya secara dengan Excel dan aplikasi. Kesimpulan dari laporan tugas akhir ini adalah, pertama, aplikasi ini dapat melakukan proses penentuan koordinator dengan menggunakan weighted product, yaitu melakukan perhitungan otomatis pada beberapa perhitungan antara lain normalisasi bobot, penentuan weighted product, dan penentuan akhir dengan hasil wawancara ditambah dengan hasil wawancara dan presentasi. Kemudian untuk yang kesimpulan yang kedua, aplikasi ini dapat melakukan laporan pemetaan pegawai dan laporan penentuan koordinator. Mungkin cukup presentasi dari saya. Kemudian saya akan melanjutkan dengan menjelaskan sistem yang sudah saya buat. Berikut ini adalah tampilan awal dari dashboard aplikasi yang sudah saya buat. Untuk menu ini adalah master pegawai. Isinya tentang pegawai-pegawai yang ada pada PT Sukovindo Cabang Utama Surabaya. Kemudian master kompetensi, ini kompetensi yang dimiliki oleh PT Sukovindo. Kemudian adalah master kriteria, ini bisa bersifat dinamis, jadi bisa ditambah maupun bisa dikurang. Dan untuk selanjutnya adalah proses penentuan koordinator dari proyek. Misal jadi harus menentukan terlebih dahulu proyek apa saja, kompetensi apa saja yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Misal AK3 umum, kemudian penanggulangan kebakaran, kemudian ada truk survei. Dan langkah selanjutnya ditekan proses, lanjut ke step selanjutnya. Dan ini adalah pegawai yang terpilih. Jadi yang di sini adalah pegawai yang sudah terfilter, pegawai mana saja yang memiliki kompetensi ketiga ini. Jadi ketemu dari berapa banyak pegawai tersebut, ketemu 7 yang memenuhi kriteria. Kemudian proses selanjutnya menentukan dengan menggunakan rumus weighted product. Pertama, proses menentukan bobot pelatihan 3-5, masa kerja 11-15, dan ditekan proses, lanjut. Berikut ini adalah hasil yang sebelah kiri, ini adalah bobot awal atau yang bobot yang tadi sebelumnya sudah saya tentukan. Kemudian ini hasil dari normalisasi bobot tersebut. Lanjut proses selanjutnya adalah penentuan vektor S, yang dimana hasilnya seperti berikut. Dari proses vektor S akan dilanjutkan dengan proses preferensi atau tahap penentuan preferensi. Dengan proses, ketemu hasilnya, kemudian lanjut proses. Berikut ini adalah penentuan akhir. Dari sekian banyak tadi ketemu ada 3 yang terpilih, maksudnya 3 yang tertinggi. Dan dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses presentasi dan proses wawancara. Misal ini nilainya kelipatan 1-100, 85, 70, 80,
90, 75, 90. Kemudian dilakukan proses, yang tertinggi akan menduduki tempat yang pertama. Jadi nanti yang akan terpilih sebagai ketua atau koordinator proyek tersebut adalah Eko Sudiharto. Simpan. Nah, ini jadi tadi kan survei kapal batu bara dan nama koordinator Eko Sudiharto. Cetak PDF. Berikut ini adalah hasil laporan dari proses penentuan koordinator tersebut. Mungkin cukup presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.